adik-adik. Shalom. Kabar hari ini Luar biasa. Hari ini kita bersyukur lagi karena kemurahan Tuhan, karena kita boleh sehat, boleh kuat sampai hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap kita semua. Sekalipun ibadahnya harus online, Tante yakin adik-adik yang di rumah semuanya semangat untuk ibadah. Nah, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Semuanya mari kita tutup mata, lipat tangan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh datang lagi kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai selesainya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah siap memuji nama Tuhan? Siap. Tentunya semangat untuk memuji nama Tuhan. Tante undang semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kasih Yesus indah, oh indah. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Pujian kita tadi kita mengatakan bahwa kasih Yesus sungguh indah dalam kehidupan kita. Tapi dengan itu kita mau tetap berjalan bersama Tuhan. Kita mau bersama-sama pujikan jalan serta Yesus. Kita mau pakai gerakan ya. Yuk semuanya tetap berdiri. Kita mau bergerak buat Tuhan. Tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, dibukakan, dirapatkan, putar ke belakang.
lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau mulai lagi, kita mau pakai gerakan. Waktu kita mau jalan, kita mau balik kanan. Ya, siap? Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, dibungkakkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kanan dulu. Jalan serta Yesus, Balik. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, dibungkakkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kanan dulu. Jalan serta Yesus, Balik. jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan dulu. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman ya Tante ya. Iya. Ya, untuk itu kita akan menyiapkan diri kita, mata kita, tangan kita, semuanya untuk Tuhan. Mari kita pujikan mata kecil ini, kaki kecil ini, dan mulut kecil ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Tante kita pujikan. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang berharap padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang
percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang berharap padanya. Sekali lagi, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mari adik-adik, anak-anakku yang kami sayangi dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mulai berdoa. Mari. Tuhan Yesus, kami telah banyak memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan senang kami puji. Terimalah pujian-pujian kami sebagai dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan saat hari yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapin kami, urapinlah hamba-Mu terlebih dahulu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran, supaya Tuhan kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, salam adik-adik, apa kabar? Luar biasa ya. Kakak berharap adik-adik di rumah sehat-sehat, semuanya dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya, beberapa minggu kemarin Tante Vina cerita apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga. Ngapain sih? Ngapain Tuhan Yesus naik ke surga? Ayo, ada yang tahu nggak? Kemarin masih ingat nggak ceritanya? Tuhan Yesus naik ke surga, sediakan tempat buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Tuhan sediakan tempat buat kita, buat saya, buat adik-adik. Ya, oleh sebab itu kita mau cinta sama Tuhan. Kita mau tetap mengasihi Tuhan. Oh, luar biasa lah adik-adik. Nanti Tuhan sediakan tempat buat kita. Ya, oleh sebab itu tetap di dalam Tuhan. Ya, tetap mengasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kemarin 40 hari setelah kebangkitan Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, hari ini kita akan melihat tayangan video 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ada apa sih? Ayo, ada apa? Oke, kita akan saksikan dulu ya tayangan video berikut ini. Oke? Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya, puji nama Tuhan. Luar biasa Dede ya, videonya ya. Tadi gimana, ngapain tadi? 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari apa? Hari Pentakosta, ya. Hari Pentakosta. Di mana hari itu dicurahkan Roh Kudus, ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji kepada murid-murid supaya murid-murid tetap tinggal di Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Kalau Yohanes membaptis kamu dengan air, maka Tuhan akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nantikan janji Bapa itu, ya. Nah, Dia berpesan kepada murid-murid sebelum Dia naik ke surga. Nah, betul ya. Tadi kita melihat ya, luar biasa tadi ya. Di mana hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Pada saat murid-murid sedang berkumpul, apa yang terjadi tadi? Ada semacam angin yang berhembus ke dalam ruangan. Seperti lidah api. Angin itu berhembus. Dan apa? Tinggal di kepala murid-murid. Seperti kepalanya seperti berapi, ya. Kepala murid-murid seperti berapi. Bukan berarti kalau nanti adik-adik lihat api di rumah, wah, Roh Kudus, enggak ya. Bukan ya. Ya. Nah, seperti api ada di kepala murid-murid. Dan murid-murid penuh dengan Roh Kudus, ya. Orang-orang mengejek adik-adik. Tadi dikatakan ya, orang-orang ngejek. Apa itu? Aneh ini. Mereka mabuk oleh anggur. Ya,
Tadi ada orang yang mengejek demikian ya. Tapi Petrus dia berdiri, hari ini masih jam 9 pagi. Kami tidak mabuk oleh anggur. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Yesus yang kamu bunuh, Yesus yang kamu salibkan itu, dia bangkit dan dia hidup. Dan dia juga naik ke surga karena dia Tuhan, ya. Dan dia memberikan Roh Kudus kepada kami semua. Wah, luar biasa. Sehingga murid-murid bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan, ya. Murid-murid bisa menyembuhkan orang yang sakit. Wah, luar biasa ya. Dia berdoa dan banyak orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Orang lumpuh juga bisa berjalan, ya. Karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka dipakai oleh Tuhan luar biasa. Para murid semuanya bisa bahasa lain, ya. Pada saat itu banyak sekali yang hadir, ya. Kita tadi melihat ya. Ya, mereka ada yang dari Mesir, ada yang dari Arab, ada yang dari Asia. Nah, mereka bingung, mereka heran. Ya, kok bisa berbahasa kita ya? Murid-murid itu ya. Kok mereka bisa berbahasa kita ya? Kita bisa mengerti ya. Apa ya ini ya? Nah, ya, mereka bisa berbahasa lain, ya. Sehingga mereka semua yang mendengar itu bisa mengerti karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, adik-adik, ya. Sehingga pada saat itu 3.000 orang bertobat, adik-adik, ya. Luar biasa ya. Akhirnya mereka karena melihat mujizat itu, mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Mereka mau bertobat, ya. Mereka mau bertobat, mereka mau dibaptis, ya, sehingga 3.000 orang pada saat itu bertobat, percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya, murid-murid dipakai Tuhan luar biasa. Nah, demikian juga dengan kita, adik-adik. Tuhan juga mau pakai kita, bukan hanya orang-orang tua, pemuda remaja, tapi juga anak-anak sama seperti adik-adik. Tuhan bisa pakai adik-adik, ya. Oleh sebab itu kita mau belajar untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Kita juga setiap hari belajar berdoa kepada Tuhan, ya. Siapa yang di rumah suka berdoa kepada Tuhan? Ya, ayo. Kita mau belajar berdoa, adik-adik. Yang sudah terbiasa berdoa, terus berdoa setiap hari. Yang tidak pernah sama sekali belajar berdoa, entah itu malam hari, entah itu bangun pagi hari, ya, belajar berdoa kepada Tuhan, ya. Minta kepada Tuhan supaya dipenuhi dengan Roh Kudus sama seperti murid-murid, adik-adik, ya. Nanti kita bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita juga harus, selain kita mengasihi Tuhan, kita juga bisa menjadi saksi Tuhan. Kita juga harus belajar mengasihi sesama, sama seperti salib, adik-adik ya. Salib itu selain mengasihi Tuhan ke atas, kita belajar mengasihi sesama ke samping kita, ya. Belajar mengasihi sesama, ya. Jangan suka berkelahi, ya. Jangan suka apalagi. Pokoknya kita harus tetap berbuat baik sama sesama, terlebih kepada saudara seiman. Kita mau mengasihi mereka semua, ya. Oke, ya. Selain kita bisa menjadi saksi Tuhan, dalam kehidupan kita harus punya buah-buah roh, adik-adik. Ya, kita harus punya buah-buah roh. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan,
kita harus punya yang namanya buah roh. Ayo, seperti apa buah-buah roh? Di situ ada kasih. Buah-buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri, ya. Kita mau memiliki buah-buah roh ini ya. Punya kasih, ya. Suka mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tetap bersukacita. Enggak cemberut. Ya, enggak terus merenungi nasib. Ya. Mau bersukacita, ya. Terus ada damai sejahtera, ya. Sukacita dan damai sejahtera, ya. Jangan cemberut, ya. Sabar. Enggak boleh suka marah, marah. Ya. Apalagi kalau disuruh orang tua marah. Ya. Sik toh main game. Wah, ini. Ndak boleh suka marah, kesabaran. Ada kemurahan, ya. Murah, berbagi kepada sesama, kepada orang yang susah, kepada orang yang menderita. Ada kebaikan, baik kepada sesama. Ada kelemah lembutan, lemah lembut. Ada kesetiaan. Ada penguasaan diri. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu juga akan memampukan kita, adik-adik. Ya. Selain tadi kita bisa dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus itu akan memampukan kita. Ketika kita hendak berbuat dosa, Roh Kudus itu akan menyadarkan kita. Seperti ada kekuatan dalam diri kita itu, jangan berbuat itu. Nah, Roh Kudus akan menginsapkan kita, adik-adik. Roh Kudus akan menyadarkan kita supaya kita tidak berbuat dosa. Ya, ketika kita dalam keadaan susah, Roh Kudus juga akan memberikan penghiburan kepada kita. Dia menghibur kita. Dia memberi kita kekuatan. Ya. Ya, puji nama Tuhan, ya. Kiranya ya. Adik-adik, saya ingin kasih tugas kepada adik-adik. Coba adik-adik membuat pohon buah-buah roh. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Coba nanti di situ ada kasih tadi, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Adik-adik bisa coba buat seperti ini ya, menurut kreasi adik-adik. Entah itu berupa pohon atau apa, yang penting ada buah-buah roh. Terus dikasih warna ya, dikasih warna seperti ini ya. Ya, dikasih warna seperti ini ya. Oke ya, bisa ya. Iya. Nanti yang terbaik akan dikasih hadiah oleh guru-guru sekolah minggu. Oke. Iya. Ya, oke ya. Iya. Iya. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu dan kami rindu hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, juga mengasihi sesama kami.
Kami rindu hidup kami lebih baik lagi ya Tuhan. Lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan, sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Nya menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita mau akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh kembali berbakti kepada Engkau. Boleh menaikkan pujian kami, juga mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya nasihat firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan, boleh tertanam di hati kami dan tumbuh berbuah-buah di hati kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami selesai ibadah pagi hari ini Tuhan. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.